Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi, yakni campaign presentation untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya yang telah kami susun dengan tema campaign #kelayapan ya kesetu babakan. Next. Tim kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Hana Priscilla, saya sendiri, rekan saya Netanya Karnia, dan rekan saya Rafa Syafea. Next. Campaign ini memiliki pendahuluan latar belakang, yaitu budaya merupakan suatu pikiran atau adat yang telah mengakar kuat dan berkembang, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Budaya pun menghadirkan warisan yang keberadaannya harus dijaga, dilestarikan, dan dipertahankan karena mengandung nilai penting di dalamnya. Salah satu bentuk pelestarian dapat diwujudkan dengan adanya cagar budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Budaya yang telah mengakar kuat, misalnya budaya Betawi, memiliki warisan cagar budaya berupa Setu Babakan Kampung Betawi. Bagaimana cara kita mewujudkannya? Yaitu menjadikan cagar budaya yang pemanfaatannya diiringi dengan kebijaksanaan dan kesinambungan nilai pariwisata sehingga dapat menunjang pelestarian cagar budaya tersebut dari segi nilai intrinstiknya. Nah, selanjutnya itu ada analisis situasi. Yang pertama, perlu adanya pelestarian cagar budaya di Indonesia yang didukung oleh Undang-Undang RI tahun 2010 tentang cagar budaya. Dan yang kedua itu, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Jabodetabek, khususnya yang berada di wilayah DKI Jakarta, mengenai keberadaan cagar budaya di DKI Jakarta. Kami mendapatkan ini dari survei yang kami sebarkan kepada 30 orang dengan target responden usia 18 sampai 35 tahun, domisili Jabodetabek. 68,4% diantaranya tidak mengetahui dan tidak sadar dengan keberadaan cagar budaya di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, analisis situasi yang ketiga, yakni kurangnya minat dan ketertarikan masyarakat Jabodetabek, khususnya masyarakat di DKI Jakarta dari usia 18 hingga 35 tahun untuk mengunjungi cagar budaya Setu Babakan Kampung Betawi. Data ini didukung dari survei yang kami lakukan pada 30 orang dengan target responden yang sama, yakni berdomisili di Jabodetabek dengan 73,7% diantaranya kurang berminat dan kurang tertarik untuk mengunjungi Setu Babakan. Kemudian analisis situasi yang terakhir, masyarakat merasa perlu adanya kegiatan penunjang untuk meningkatkan kesadaran dan ketertarikan dalam pentingnya pelestarian cagar budaya, misalnya melakukan kampanye media sosial, video promosi dari TikTok, dan lain sebagainya. Data ini juga kami tunjang dari survei yang kami lakukan dengan 30 orang domisili Jabodetabek, 15 orang memberi skala 5, yaitu sangat perlu, 12 orang merasa perlu, dan 3 orang diantaranya merasa cukup perlu. Next. Selanjutnya ada goals and objective dari campaign kami. Yang pertama, kami memiliki goals untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat DKI Jakarta untuk mengunjungi dan melestarikan cagar budaya Setu Babakan Kampung Betawi. Dengan objektif yang pertama, meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap cagar budaya Setu Babakan Kampung Betawi agar nilai pariwisata dalam rangka pelestarian dapat terus berjalan sebesar 80%. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya yang ada terutama cagar budaya yang berlokasi di DKI Jakarta sebesar 75%. Yang terakhir, kami memiliki objektif untuk membentuk persepsi masyarakat bahwa Setu Babakan merupakan cagar budaya yang memiliki potensi pariwisata terjangkau sehingga sesuai dengan masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi sebesar 50%. Nah, selanjutnya itu ada key message dan key publics. Key message-nya itu kelayapan ya ke Setu Babakan. Kenapa kita memilih itu? Karena kalimat tersebut terdengar menarik masyarakat untuk mengisi waktu luang mereka ke Setu Babakan. Kemudian itu ada key publics yang terdiri dari primer dan sekunder. Yang pertama itu ada primer. Yang primer itu demografisnya terdiri dari masyarakat laki-laki dan perempuan rentan usia 18 sampai 35 tahun. Psikografisnya masyarakat DKI Jakarta yang tertarik terhadap budaya Betawi dan membutuhkan hiburan pariwisata. Dan geografisnya itu berada di DKI Jakarta. Yang selanjutnya itu ada sekunder. Demografisnya masyarakat laki-laki dan perempuan rentang usia 10 sampai 35 tahun ke atas. Psikografis masyarakat dari berbagai kalangan yang membutuhkan hiburan singkat dan terjangkau. Geografisnya berada di Jabodetabek.
Kemudian kita beralih pada strategi dan taktik. Strategi yang kami lakukan pada campaign kami kali ini yakni social media activation dengan taktik TikTok endorsement. Kegiatannya berupa membuat mini vlog kegiatan ketika influencer mengunjungi satu babakan dengan media promosi berupa TikTok dengan hashtag kelayapan yang ke satu babakan. Kenapa kami memilih Dava Arik sebagai influencer yang akan kami ajak kolaborasi? Karena Dava Arik ini merupakan influencer berasal dari wilayah DKI Jakarta, cukup terkenal di kalangan anak muda wilayah Jakarta. Dava ini juga merupakan mantan pelawak cilik lenong Betawi. Untuk itu, kami menjadikan Dava sebagai influencer yang kami harapkan akan bisa ikut menyukseskan campaign ini. Next. Strategi dan taktik yang kedua adalah social media activation dengan taktik Instagram endorsement. Dan kegiatan yang kami akan lakukan adalah membuat story Instagram kegiatan influencer selama berkunjung ke Setu Babakan dengan media promosi Instagram story dengan hashtag kelayapan ya ke Setu Babakan. Di dalam strategi dan taktik kedua ini kami menggandeng artis atau public figure Kiki Saputri yang merupakan stand-up komedian dan artis yang sedang ramai di kalangan anak muda dan cukup memiliki ketertarikan dalam bidang traveling. Dengan demikian, kami menjadikan Kiki Saputri sebagai artis atau public figure yang akan kami ajak untuk berkolaborasi dalam menyukseskan campaign ini. Selanjutnya itu dari strategi dan tactics itu ada Nanda Aprilia yang kami guide sebagai finalis Abang None Jakarta Selatan 2020. Nah, taktiknya itu Instagram endorsement. Kegiatan yang akan Nanda Aprilia lakukan itu membuat reels Instagram kegiatan influencer selama berkunjung ke Setu Babakan dengan media promosi Instagram Reels dengan hashtag kelayapan ya ke Setu Babakan. Nah, Nanda Aprilia ini merupakan finalis Abang None Jakarta Selatan 2020 yang dimana merupakan ikon kota Jakarta. Dan dia juga memiliki ketertarikan terhadap traveling. Dengan demikian, kita mengajak Nanda Aprilia untuk menyukseskan campaign ini. Nah, pertama-tama kalian wajib banget follow akun Instagram UPKPBB1 Babakan dan akun Instagram Jakarta Tourism. Nah, setelah itu langsung aja deh kalian posting foto kalian saat berkunjung ke Setu Babakan. Jangan lupa kalian tag IG Setu Babakan dan Instagram Jakarta Tourism. Nah, jangan lupa sertakan hashtag. Setelah itu langsung upload deh. Kemudian strategi taktik yang terakhir yakni ada social media activation taktiknya, yakni Instagram post campaign yang sudah dijelaskan di video. Kegiatannya berupa memposting foto dengan hashtag kelayapan ke satu babakan dengan media promosi Instagram post dengan hashtag yang tertera seperti pada dummy yang sudah kami sediakan. Next. Selanjutnya, kami akan memasuki segmen budgeting. Di sini tertera pemasukan yang dengan keterangan dana dari tim sebesar 12 juta rupiah dengan total 12 juta rupiah. Next. Nah, selanjutnya itu ada budgeting untuk TikTok endorsement influencer Dava Arik. Nah, yang akan kami melakukan pengeluaran itu personal cost yang dimasukkan ke TikTok dan berbentuk mini vlog, dan Dava Arik akan mengepostnya selama 4 kali, dan satuan harga untuk mengepost Dava Arik itu 600.000 dan jumlahnya menjadi 2.400.000. Kemudian itu ada equipment dan facilities, dan kami masukkannya ke transportasi selama 1 kali selama 1 hari untuk 120.000 dan jumlahnya menjadi 120.000. Dan total keseluruhan untuk pengeluaran influencer Dava Arik itu menjadi 2.520.000. Kemudian kita beralih pada budgeting Instagram Story endorsement artis Kiki Saputri dengan keterangan berupa IG Story, satuannya sebanyak 3 kali dengan harga satuannya sejumlah 2.500.000. Kemudian kita dapatkan jumlah sebesar 7.500.000 rupiah dengan equipment and facilities berupa transportasi selama 1 hari yakni 120.000 yang dimana jumlahnya ada 120.000. Kemudian bisa kami totalkan jumlah pengeluaran untuk Instagram endorsement Kiki Saputri sejumlah Rp7.620.000. Next. Selanjutnya ada budgeting dari Instagram Reels endorsement finalis Abang None Nanda Aprilia dengan keterangan IG Reels sebanyak 3 kali dengan harga satuan Rp150.000 dengan jumlah akhir Rp450.000. Lalu ada equipment and facilities untuk transportasi sebanyak 1 kali dengan harga Rp120.000 dengan jumlah Rp120.000.
Total akhir dari pengeluaran Instagram Reels endorsement finalis Abang None Nanda Aprilia sebesar Rp570.000. Next. Nah, dan yang terakhir dari budgeting itu ada Instagram Post Challenge Campaign. Nah, pengeluaran yang akan kami keluarkan yaitu yang pertama ada personal cost untuk hadiah pemenang campaign sebanyak 3 kali untuk 3 pemenang. Dan satunya itu harganya 100.000 dan jumlah keseluruhannya menjadi 300.000. Nah, kemudian ada material yang masuk ke souvenir sebanyak satuan 3 kali untuk 3 pemenang seharga 20.000 dan jumlah totalnya itu 60.000. Dan kemudian souvenirnya itu berbentuk miniatur ondel-ondel. Nah, total keseluruhan dari Instagram Post Challenge Campaign ini adalah Rp360.000. Kemudian kita beralih pada total pemasukan satu taktik, yakni Rp12 juta, dan total pengeluaran untuk satu taktik berupa total personal cost berjumlah Rp10.650.000, total material berjumlah Rp60.000, total equipment dan facilities berjumlah Rp360.000, dengan total pengeluaran keseluruhan sejumlah Rp11.070.000. Next. Selanjutnya kita beralih ke segmen timeline. Yang pertama ada TikTok endorsement dari Dava Arik yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022 dengan kegiatan membuat mini vlog kegiatan ketika influencer mengunjungi satu babakan. Pada minggu pertama, kami akan menyusun brief konten yang akan dibawakan, lalu melakukan scheduling dan MOU dengan tim Dava Arik, lalu influencer akan datang ke satu babakan dan men-shooting konten tersebut sesuai brief yang telah kami berikan. Lalu di minggu kedua kami dari tim influencer akan melakukan penyuntingan mini vlog serta post mini vlog part 1. Lalu mereka akan melakukan penyuntingan mini vlog part 2 serta di minggu ketiga akan diadakan post mini vlog part 2 serta penyuntingan mini vlog dan post mini vlog part 3. Lalu di minggu terakhir akan ada penyuntingan mini vlog part 4 dan menaikkan konten mini vlog part 4, lalu di akhir bulan kami akan melakukan evaluasi konten terhadap Dava Arik. Selanjutnya itu ada timeline untuk Instagram Story Endorsement Kiki Saputri. Nah, kita akan menyusun brief konten yang akan dibawakan pada minggu kedua, dan di minggu kedua ini kita akan scheduling dan MOU dengan tim Kiki Saputri. Dan pada minggu ketiga, influencer datang ke satu babakan dan syuting sesuai brief, kemudian post story Instagram secara real time. Dan pada minggu keempat, kami akan mengevaluasi Instagram Story Endorsement Kiki Saputri. Kemudian ada timeline dari Instagram Reels endorsement Nanda Aprilia dengan kegiatan berupa Instagram Reels kegiatan ketika influencer mengunjungi satu babakan. Yakni di minggu pertama kita akan menyusun brief konten yang akan dibawakan, scheduling dan MOU dengan pihak Nanda Aprilia. Di minggu kedua, influencer datang, penyuntingan Reels part 1 dan post Reels part 1. Di minggu ketiga, ada penyuntingan Reels Instagram part 2, post Reels part 2, dan penyuntingan Reels part 3. Di minggu keempat, ditutup dengan post Reels Instagram part 3 dan evaluasi di akhir bulan. Next. Selanjutnya, timeline yang terakhir adalah Instagram Post Campaign yang akan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2022 dengan kegiatan melaksanakan Instagram Post Campaign Challenge. Di minggu pertama, kami akan menyusun brief kerjasama yang akan dilakukan, serta melakukan MOU dengan pihak UPK PBB, Setu Babakan, dan Jakarta Tourism. Lalu di minggu kedua dan ketiga akan dilangsungkan pelaksanaan campaign, serta di minggu terakhir akan kita adakan pengumuman pemenang dari campaign tersebut, lalu kita akan mengevaluasi campaign yang telah berlangsung. Nah, dan selanjutnya itu ada evaluasi. Yang pertama itu ada taktik. Taktik dari tim kami yaitu social media activation. Dari TikTok endorsement, Instagram story endorsement, Instagram Reels endorsement, dan juga Instagram campaign. Kemudian ada output yang kami peroleh. Dari output ini ada 300.000 profile visit pada media sosial Instagram milik Setu Babakan dan memperoleh 20.000 views pada TikTok mengenai konten video Setu Babakan, dan yang terakhir 5.000 views pada Instagram Reels.
Kemudian, outcome yang kami harapkan dari kampanye ini, masyarakat usia 18 hingga 35 tahun dapat memperoleh informasi mengenai cagar budaya Setu Babakan Kampung Betawi dari media sosial Instagram dan TikTok, sehingga menarik minat dan perhatian mereka untuk mengunjungi Setu Babakan dalam rangka pelestarian cagar budaya. Untuk evaluasi, kami akan melihat perkembangan profil visit akun Instagram cagar budaya Setu Babakan Kampung Betawi, serta memastikan bahwa Setu Babakan mendapatkan peningkatan daya tarik di masyarakat. Next. Sekian presentasi campaign yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.